Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ketua Pimpinan Majelis Khatibul Hajat serta Jaya Bapak Yan Baktiar. Yang saya hormati kepada seluruh jajaran pengurus dan jamaah Majelis Zikir Khatibul Hajat, di antaranya ada Bapak Bambang. Yang saya hormati Kiai saya Kiai Haji Dr. Muhammad Nurul Irfan MA, mudah-mudahan senantiasa diberikan kesehatan, dilindungi oleh Allah Ta'ala dan bermanfaat ilmu-ilmunya. Yang saya hormati juga kepada ketua panitia yang begitu semangatnya, antusiasnya menyampaikan, melaporkan bagaimana persiapan dan situasi terkini dalam kegiatan pada siang hari ini. Yang saya hormati kepada DKM Masjid Nurul Sabil Jannah, ya, Masjid Sabil Jannah. Saya mohon maaf semalam tidak bisa hadir karena memang keadaan tidak memungkinkan untuk hadir. Mohon maaf. Yang saya hormati kepada para kiai, tokoh dan seluruh undangan, Ketua NU Ranting Buaran Bapak Kiai Haji Aris, ya. Yang saya hormati juga kepada seluruh jamaah pengajian ibu-ibu yang luar biasa ini, Masya Allah, ya. Mudah-mudahan semuanya masuk surga Allah, mendapat syafaat dari baginda Rasulullah SAW. Dan seluruh yang hadir yang mohon maaf tidak disebut namanya tanpa mengurangi rasa hormat, mudah-mudahan juga senantiasa mendapatkan rahmat, hidayat, syafaat dari baginda Rasulullah SAW. Dan yang terakhir kepada ini pimpinan sholawat, ini cabangnya Habib Syekh Sulu, ini cabangnya, ya, Masya Allah, luar biasa ini. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma, Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ij'alna khalisatan wajhal karim, Allahumma ij'alna khalisatan wajhal karim, Allahumma ij'alna khalisatan wajhal karim. Amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji syukur milik Allah yang pada waktu ini kita semua diberi kesempatan untuk hadir dalam rangka memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan rahmat, hidayah, ma'unah dari Allah Ta'ala. Mudah-mudahan acara ini menjadi wasilah kita untuk mempertegal keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan suasana panas ini tidak merubah semangat kita, karena lebih banyak panas daripada saat acara ini hujan. Bukan saya ini masalah hujan, bukan, ya. Oleh karena itu bersyukur, apapun kondisi kita bersyukur kepada Allah Ta'ala. Yang kedua, salawat serta salam mudah-mudahan tetap terlimpahkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW, yang tidak henti-hentinya kita mengharapkan syafaat dari beliau, terutama kelak nanti ketika tidak ada lagi pertolongan kecuali daripada doa Nabi Muhammad SAW mendoakan kita untuk supaya kita selamat daripada azab an-nar, azab siksa api neraka. Jamaah para hadirin rahimakumullah, izinkan saya
membacakan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, bahwasanya Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, Innal ulama'a warathatul anbiya wa innal anbiya'a lam yuwarrithu dinaran wala dirhaman warithu al-ilm faman akhadhahu akhadha bihadzin wafir, yang artinya adalah sesungguhnya ulama itu adalah pewaris para nabi, dan para nabi tidaklah mewariskan harta dinaran wala dirhaman, tidak mewariskan harta, jabatan, tahta dan seterusnya, tetapi mewariskan yang namanya satu, yaitu ilmu. Konsekuensinya adalah faman akhadahu, siapapun yang kemudian mengambil ilmunya, akhadha bihadzin wafirin, maka dia akan mengambil segalanya. Hadis ini jamaah rahimakumullah memberikan isyarat kepada kita agar kita itu jangan pernah jauh dari yang namanya ulama. Jangan pernah berpisah, terlepas dari namanya ulama. Karena ulama adalah orang yang senantiasa menjaga daripada dakwah Nabi. Para ulama adalah orang yang senantiasa memelihara keautentikan yang namanya syariat Islam. Kalau kita jauh dari ulama, maka berakhirlah kehidupan kita. Ulama ini bukan orang sembarangan. Ulama itu adalah orang yang paling takut dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini ditegaskan dalam surat Fatir ayat ke-28. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama. Bahwa sungguh pasti orang yang paling takut dengan Allah itu adalah ulama. Oleh karena itu, ulama tidak pernah berbicara ngawur, tidak pernah berbicara dengan sesuatu yang menyakiti hati umat Islam. Ulama selalu berusaha menyatukan bagaimana umat ini tetap dalam keadaan satu kesatuan dalam ukhuwah Islamiyah. Ulama sangat berhati-hati dalam memberikan nasihatnya. Bahkan ulama selalu beristiqamah di dalam menjaga riyadhahnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ulama tidak hanya cerdas secara akal, tetapi ulama juga memiliki kecerdasan secara batin. Oleh karena itu tidak cukup kita ini hanya mengaji, mutalaah, tetapi tidak dibarengi dengan namanya riyadhah, tidak dibarengi dengan namanya zikir. Kenapa? Karena dengan zikir menjadikan ainul basirah kita menjadi tajam. Jangan seperti orang barat. Banyak orang barat non-muslim itu mempelajari kajian-kajian Islam. Mereka belajar tafsir, mereka belajar tasawuf, mereka belajar fikih, mereka belajar namanya bahasa, tatanan bahasa Arab dan seterusnya. Tetapi semuanya tidak dalam rangka untuk menambah keyakinan, tetapi hanya sekedar untuk menambah keilmuan. Kita umat Islam tidak seperti itu. Kita umat Islam
Dia harus diimbangi antara kecerdasan secara akal dan juga kecerdasan secara batin. Oleh karena itu jamaah rahimakumullah, dalam kesempatan ini saya ingin meluruskan tentang maulid. Saya menyandarkan kepada nasihat dan pesan para ulama besar, di antaranya adalah Imam Nawawi Al-Bantani, dan juga nasihat daripada Syekh Ibrahim Al-Baijuri. Mereka menuliskan nasihatnya dalam dua kitab. Yang pertama Nihayatul Zain, yang kedua adalah Syarah Ibrahim Al-Baijuri. Semuanya bermazhab Imam Asy-Syafi'i. Apa pendapat keduanya? Antara Imam Nawawi dan juga Syekh Ibrahim Al-Baijuri bersepakat bahwa yang namanya malam maulid Nabi itu bukan hanya malam yang istimewa, bukan hanya malam yang mulia, tetapi malam yang sangat mulia, malam yang sangat istimewa. Kenapa? Keduanya kemudian membuat urutan-urutan malam istimewa. Yang pertama adalah untuk umat Islam, malam istimewa itu adalah malam maulid Nabi. Yang paling istimewa, yang paling atas adalah malam maulid Nabi. Kedua adalah malam Lailatul Qadar. Berikutnya adalah malam Isra dan Mi'raj. Berikutnya adalah malam Jumat. Sedangkan malam yang istimewa bagi Rasulullah adalah pertama adalah malam Isra Mi'raj. Berikutnya adalah malam Lailatul Qadar, berikutnya malam Jumat. Kita sebagai umat Islam menganggap bahwa maulid adalah malam yang sangat istimewa. Mengapa? Karena kemudian dijabarkan oleh Sayyid Muhammad Alwi Al-Maliki. Beliau menjelaskan, ini yang kita harus tahu. Kenapa yang namanya malam maulid itu istimewa? Kenapa kemudian kita hari ini berpanas-panasan, berkumpul, kemudian merayakan hari besar Islam yaitu Maulid Nabi? Ini bukan tidak ada alasan. Ini memiliki alasan yang kuat. Di antaranya adalah kalau tidak ada Maulid Nabi, maka tidak akan ada namanya Isra Mi'raj. Kalau tidak ada Maulid Nabi, tidak akan ada namanya Nuzulul Quran. Kalau tidak ada Maulid Nabi, maka tidak akan ada namanya malam yang istimewa Lailatul Qadar. Kalau tidak ada Maulid Nabi, maka tidak akan ada yang namanya syafaat dari baginda Rasulullah SAW. Apakah kita masih mau mengingkari dengan yang namanya Maulid Nabi? Begitu istimewanya Maulid Nabi. Oleh karena itu bukan berlebihan, Bapak Ibu sekalian. Kemudian kita umat yang jauh durasi waktunya dengan Nabi Muhammad SAW, kemudian kita memperingati Maulid Nabi. Oleh karena itu peringatan Maulid Nabi bukan termasuk bagian pada inhiraf atau khurafat atau penyimpangan akidah atau penyalahgunaan hukum syariat. Tidak. Justru ketika Maulid Nabi merupakan kesempatan emas buat kita untuk menambah rasa cinta kita kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Banyak cara yang dapat kita lakukan dalam rangka untuk memperingati Maulid. Di antaranya seperti tadi kita diperdengarkan membaca salawat. Kemudian di antara yang lain dengan membaca Al-Quran. Ada juga segolongan umat yang kemudian memperingati Maulid Nabi itu dengan berpuasa.
Ada juga yang dengan bersedekah dan seterusnya. Karena memang tidak ada aturan baku tentang bagaimana pelaksanaan maulid itu sebenarnya. Tetapi intinya semua lakukan dalam rangka untuk menumbuhkan mahabbah kita kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya punya cerita oleh-oleh dari Gresik, Jawa Timur. Ada salah seorang habib memiliki majlis taklim. Habib ini kalau setiap bulan Ramadan itu mengundang seluruh masyarakat, mulai yang kecil sampai yang besar. Yang dilakukan oleh Habib ini adalah menceritakan kembali kisah-kisah keteladanan Rasulullah. Tidak hanya mencerita poligami. Ya, paling senang orang itu kalau suruh niru sunnah Nabi, itu paling senang kalau urusan poligami. Ya, tunggu dulu. Kalau mau belajar poligami, monggo dengan saya. Ya, saya kasih ilmunya Pak. Dengan Kenur Irfan. Ini lebih dedengkoknya lagi insyaallah. Kitabnya sudah luar biasa ya. Tapi setelah itu silahkan Anda berpikir kembali. Layak tidak saya poligami? Ya. Saya sebelum cerita dari Gresik tadi, saya punya teman dari Yaman. Kemudian saya dengar teman saya punya istri itu 3. Kemudian saya tanya, apakah benar kamu teman punya istri 3? Apa nasihatmu untuk saya? Kata begitu. Apa jawaban dia? Don't try this at home. Jangan pernah coba. Wahidat bas, satu cukup kata dia. Ya, hati makanya. Jangan asal suka omong sunnah Nabi itu yang itu dipakai. Ya, yang lain dulu kejar. Baik, saya kembali ke cerita tadi. Habib ini mengumpulkan seluruh santri jamaahnya, kemudian beliau mengelompokkan antara yang dewasa dengan yang anak-anak. Habib ini secara khusus lebih memilih mengajarkan santri anak-anak ketimbang yang dewasa. Yang dewasa ini diserahkan kepada asisten-asisten. Habib ini hari Senin, hari Selasa, hari Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Karena ini merupakan pesantren kilat cuma 7 hari, 1 minggu. Selama itu beliau hanya menceritakan tentang kisah Nabi, sifat Nabi, akhlak Nabi, diulang-ulang. Ceritanya sama. Mulai hari Senin sampai hari Sabtu, sampai hari Ahad, ceritanya sama. Sehingga ketika hari keempat, hari Kamis, salah seorang murid bertanya kepada Habib, Alafu, minta maaf, saya mau tanya, antum selama beberapa hari ini memberikan kajian cerita tentang akhlak Rasulullah dengan cerita yang sama. Apakah antum tidak punya cerita yang lain, Habib? Kok ceritanya tentang sifat Nabi, perangai Nabi, diputer-puter di depan anak-anak itu, diulang-ulang di depan anak-anak itu? Kata Habib jawaban sederhana, biarkan saya menceritakan cerita yang sama, dengan tujuan itu bisa melekat, meresap dan dihayati oleh santri-santri kecil saya. Sampai akhirnya selesailah acara tentang pengajian kilat yang di dalamnya mengisahkan cerita Nabi. Di hari terakhir, Habib ini memerintahkan kepada seluruh jamaah santri kecil-kecilnya untuk datang dengan syarat membawa balon yang siap untuk diterbangkan ke udara. Semua santri kecilnya datang bawa balon. Supaya apa?
Mahabbah Nabi jalan, tetapi dengan versi anak-anak. Mereka dengan senangnya datang membawa. Kemudian ketika semua santri sudah siap dengan balonnya, Habib meminta, wahai santri kecilku, sekarang tulis surat, ambil kertas, ambil bolpen. Kamu tulis surat kepada Rasulullah SAW. Tulis sesuka hati kamu. Ditulis masing-masing. Setelah ditulis surat itu kepada Rasulullah, tulisannya macam-macam. Habib tidak mengarahkan apapun. Setelah ditulis, kertas tadi ditempelkan pada balon itu. Kemudian dengan mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, balonnya dilepaskan ke udara bersama-sama. Jemaah rahimakumullah. Ternyata ada salah satu balon ini tidak lepas ke langit, ke udara, tapi masuk menyelinap ke kamarnya Habib. Ya, balon satu ini tidak terbang ke langit, tapi masuk ke kamarnya Habib. Kemudian Habib ketika masuk kamar kaget, kok ada balon nyangkut satu. Diambil balon itu, iseng. Habib ini kemudian penasaran, ini yang punya balon nulis surat apa kepada Rasulullah. Diambil, dibaca. Ternyata ketika membaca surat ini, Habib ini menangis, meneteskan air mata, tidak menyangka begitu dahsyatnya cerita-cerita yang selama ini diceritakan kepada muridnya tentang Rasulullah. Apa tulisan itu? Tulisan itu berkisah bahwa, ya Rasulullah, selama beberapa hari saya mengaji dengan Habib. Selama itu pula Habib menceritakan tentang dirimu yang tidak pernah saya gambarkan sebelumnya. Dan setiap malam saya alhamdulillah berjumpa denganmu wahai Rasulullah. Tetapi apakah setelah ini saya masih bisa berjumpa denganmu lagi ya Rasulullah? Jamaah rahimakumullah. Sebuah hikmah yang luar biasa yang tidak bisa dinalar oleh akal. Dengan mendengarkan kisah-kisah Nabi, keteladanan Rasulullah, membaca hadisnya, mendengarkan nasihatnya, mengamalkan amaliyahnya. Di alam dunia saja orang tidak memiliki kesempatan untuk berjumpa dengan Rasulullah. Nabi pernah berpesan, kalaulah ada orang bermimpi berjumpa denganku, maka pasti itu adalah diriku. Kenapa? Karena syaitan tidak bisa mentasyabuhkan dirinya seperti halnya dengan sifat secara fisik daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, ini kesempatan emas buat kita untuk kita meneladani daripada baginda Rasulullah, yang mudah-mudahan ini akan bermanfaat. Saya yakin kegiatan maulid ini tidak akan menambahkan kesyirikan kita, tetapi sebaliknya menambah dan menumbuhkan keimanan kita, kecintaan kita kepada Allah dan Rasulnya. Bukankah nanti satu waktu ketika kita sudah berada di padang mahsyar, dikisahkan nanti semua manusia akan berlari mencari perlindungan. Semua manusia akan berlari menjumpai dengan kepada Nabi Adam. Manusia kemudian menuntut, wahai Nabi Allah, ya Abul Bashar, tolonglah kami. Kami tidak kuat menghadapi ujian yang ada di hadapan kami. Tolong doakan kami. Mintalah kepada Allah agar menyelamatkan kami daripada azabun nar. Maka Nabi Adam menyampaikan, wahai manusia, maaf, saya tidak bisa mengabulkan permintaanmu, karena diriku telah pernah berbuat salah di hadapan Allah. Mintalah engkau kepada Nabi Ibrahim. Maka berlarilah manusia mencari Nabi Ibrahim.
Ketika berjumpa dengan Nabi Ibrahim pun mengatakan hal yang sama. Saya tidak bisa memberikan syafaat. Maka cobalah datang kepada Nabi Musa. Semua manusia berlari mengejar Nabi Musa. Ketika berjumpa dengan Nabi Musa, saya tidak bisa memberikan syafaat. Coba kau minta syafaat kepada Nabi Isa. Manusia mencari Nabi Isa, begitu juga seterusnya. Dan yang terakhir Nabi Isa menyampaikan, wahai manusia, mintalah syafaat kepada Nabi Muhammad SAW. Ketika berjumpa dengan Nabi Muhammad SAW, maka Nabi meminta kepada Allah untuk kemudian menyelamatkan hamba-hambanya, menyelamatkan pengikutnya agar diselamatkan menuju surganya Allah Ta'ala. Ketika itu Nabi bersimpuh kepada Allah sambil bertasbih. Kemudian jemaah rahimahumullah, Nabi tersungkur karena begitu memintanya kepada Allah agar siapa manusia ini masuk surganya Allah. Kemudian Allah Ta'ala mengabulkan doa Nabi. Kemudian Nabi Muhammad diperintahkan untuk membacakan syafaat kepada siapapun yang berhak mendapat syafaat untuk menuju surganya Allah Ta'ala. Oleh karena itu jemaah rahimakumullah, inilah kesempatan emas buat kita untuk mempertebal kecintaan kita kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melalui maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian jemaah rahimakumullah, ini Habib dalam jam berapa ya? Oh gitu. Karena jadwal saya itu ngomong setengah jam, nggak boleh lebih. Sudah dari tadi WA masuk Pak, 5 menit kan? Ya. Kenapa? Oh diatur, nah, enak diatur. Ya. Baik, yang berikutnya jemaah rahimakumullah yang terakhir. Mengapa ketika kita mendengarkan sholawat, kemudian kita ini dianjurkan untuk berdiri? Ini kan ketika kita kemudian diperdengarkan ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Salam alaika ya Habib, salam alaika, salawatullah alaika. Jemaah rahimakumullah, di mana tempat ketika kita diperdengarkan dengan kalimat ini biasanya kita berdiri atau duduk? Hah? Tadi sudah dibaca enggak tadi? Tim salawat. Oh nanti alhamdulillah. Baik, kita tunggu. Ya. Kenapa kemudian kita berdiri? Jadi kita harus tahu. Karena ini merupakan tafa'ul atau kita mengikuti dari apa yang dilakukan oleh para sahabat. Ketika Nabi kemudian datang masuk kota Madinah, seluruh masyarakat Madinah menyambut Rasulullah dengan gegap gempita, dengan gembiranya, semua berdiri menyambut Rasulullah. Itulah yang kita lakukan pada hari ini. Ketika nanti kita mendengarkan bacaan salawat dan salawat, kita berdiri bukan karena sebab, tetapi kita berdiri itu karena kita mengikuti apa yang pernah dicontohkan oleh para sahabat kepada Rasulullah SAW. Oleh karena itu, kita jadikan semua dunia ini, kita jadikan Serpong Jaya ini, kita jadikan wilayah Buaran ini sebagai miniatur Madinah yang didatangi oleh Rasulullah SAW melalui bacaan salawat-salawat yang kita akan baca nanti. Insya Allah ini akan mendatangkan kebaikan buat kita semua. Ini akan mendatangkan keberkahan buat kita semua.
mudah-mudahan kita semua nanti mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, walaupun kita tidak pernah berjumpa, bertemu, melihat dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi tidak perlu berkecil hati, jamaah rahimakumullah. Walaupun kita tidak pernah bertemu dengan Nabi, tetapi kita ternyata orang yang paling dibanggakan dengan Nabi. Kenapa? Karena kita tidak pernah bertemu, tidak pernah berjumpa, tetapi kita tetap yakin, tetap beriman kepada Allah dan Rasulnya. Mudah-mudahan bermanfaat. Mudah-mudahan kegiatan ini bisa menambah keimanan, keyakinan kita. Mohon maaf apabila ada salah kata. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.